Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Fajar di podcast Semesta Bicara. Kali ini kita kedatangan tamu. Ada Mas Thohir di sebelah saya ya. Halo. Mas Thohir ini salah satu praktisi untuk digital marketing yang kita nanti akan rampas ilmunya ya. Kita akan bincang-bincang santai ya sambil ngopi-ngopi Mas Thohir ya. Ya, gitu. Ya, dan kita akan mengupas tentang apa itu digital marketing dan bagaimana memulainya. Itu yang penting karena seperti kita tahu nih Mas Thohir nih, ini sekarang nih di musim corona seperti ini nih, ini kan banyak banget WA storyku itu banyak banget bermunculan para pedagang online dadakan. Oh iya. Mereka yang semula mungkin tidak tertarik dengan dunia digital marketing ya, atau bisnis Online lah ya. online itu kemudian hari ini mulai masuk ke situ. Jadi banyak teman-teman saya yang ada jualan jajan, baju gitu. Nah ini kan itu kan salah satu sisi dari digital marketing. Nah, kita mungkin akan mengulas itu secara lebih dalam agar teman-teman nih yang mungkin mau merambah ke bisnis digital daripada teman-teman gabut di rumah. Mungkin teman-teman punya saudara yang punya produk, nah mau diangkat dipasarkan secara digital ya, secara online. Nih sudah hadir sama kita Mas Thohir yang ini akan kita ajak bicara tentang apa dan bagaimana memulai digital marketing itu. Nah, Mas Thohir ini ceritakan dong pengalaman, mungkin Mas Thohir udah berapa lama nih dan kok bisa gitu masuk digital marketing? Apa dulu nggak diterima di pekerjaan lain apa seperti apa kok bisa masuk ke sini? Ceritakan dong. Oke, terima kasih Mas Fajar sudah mengundang saya di podcast Semesta Bicara ya. Sebenarnya gini. Digital market, saya cerita sejarah dulu ya, biar teman-teman yang hari ini mau memulai itu tahu kurang lebih kayak apa sih gambaran singkat. Jadi awal mula saya terjun di dunia online dan menghasilkan uang dari internet itu sekitar tahun 2014. 2014, Nah, berarti 6 tahun yang lalu. Iya, 6 tahun yang lalu. Jadi pada saat itu saya masih kuliah di salah satu universitas negeri di Purwokerto dan hanya satu Mas, jadi tidak usah itu udah masuk itu. Oke, saya satu itu. Saat itu saya masih kuliah di Fakultas Biologi Unsud. Di 2014 itu saya lagi tugas akhir nyusun skripsi. Jadi pada saat itu saya nyusun skripsi itu kan saya butuh online, nyari jurnal dan segala macam. Terus saya ketemu dengan salah satu situs website yang di sana tagline-nya itu cara menghasilkan uang dari internet. Nah, pertama kali saya terjun di dunia online itu awal mulanya itu saya fokus di blogging. Jadi saya membuat blog, kemudian saya coba untuk terus mengisi kontennya dan akhirnya mulai hasil dari situ. Ya, mulai paham lah. Maksudnya sebenarnya cara menghasilkan uang dari internet itu seperti apa. Nah, salah satunya itu ya dengan cara blogging itu sebenarnya. Oh, gitu. Menarik teman-teman. Ternyata Mas Thohir ini ketemu dunia digital marketing secara tidak sengaja ya? Iya. Saya dulu perasaan kalau skripsi kalau lagi boring itu ketemunya situs-situs aneh dari ini. Ya sebenarnya itu sih dulu kan saya itu harusnya itu saya lulus 4 tahun, jadi terus akhirnya kan saya lulusnya jadi 4,5 tahun. Nah, yang setengah tahun saya kan belajar, nggak dikasih uang nih sama orang tua. Nah, di situ saya mulai bagaimana cara saya mendapatkan pendapatan lain dari orang tua, selain dari dana beasiswa orang tua gitu kan. Itu caranya ngeblok ya Mas ya? Iya. Pada saat itu ngeblok ya, karena masih booming. Boleh ini Mas, boleh di-share apa nama blognya? Mungkin masih ada nggak? Atau sekarang sudah jadi artefak digital? Ini kalau blog pertama saya itu sudah jadi artefak lah. Atau itu intinya aib-aib Mas semua di situ ditumpahkan itu. Jadi malu mungkin untuk di-share ke publik gitu. Itu ada cerita cinta, terus cerita dewasa juga ya. Cerita cinta, terus hasil-hasil dari praktikum laporan saya publis semua di situ pada situ. Jadi bisa kita bayangkan ya teman-teman ya, isi blognya itu seperti apa, dan cerita cinta, praktikum itu nyatu dalam satu buah blog. Tapi luar biasa. Dari blog itulah Mas Thohir sampai pada titik ini. Iya, jadi saya dari blog pertama saya itu saya jadi belajar banyak hal, terus memahami sebenarnya ritmenya itu seperti apa gitu. Terus akhirnya saya juga bisa jadi belajar tentang
selain blog ternyata ada hal cara-cara lain ya. untuk memperoleh income dari internet selain ngeblog. Kalau ngeblog sendiri gimana sih Mas, cara uangnya di-download apa gimana sih cara menghasilkan uang dari blog itu? Ya kan banyak lah sebenarnya. Sebenarnya sudah bertebaran ya cara-cara di internet, baik di YouTube, di Google dan lain-lain. Ya kita bisa, kalau dari blog ya, kita bisa pendapatan itu pertama dari iklan Google AdSense misalnya ya, itu salah satu aja. Terus kemudian yang kedua kita buka slot iklan mandiri. Iklan mandiri. Misalnya kita buka banner pada saat itu sekitar 2014 itu ya masih sedikit lah, maksudnya blogger yang ya besar gitu di blogger masih belum booming sekarang lah ya. Terus kemudian yang ketiga adalah content placement. Nah, di content placement itu misalnya ada brand yang ingin promosi. Nah, kita mengulaskan produk mereka. Nah, kita dibayar nih dari ulasan. Jadi kayak review, cuman bentuknya ditulis dalam bentuk blog. Kalau hari ini kan review kuliner pakai vlog ya. Dulu blog. Oke, menarik. Jadi gitu teman-teman. Ternyata Mas Sohir itu tidak memulai itu dalam waktu semalam. Jadi tidak hari ini berencana pengen jualan online, besok kaya raya dan jualan enggak. 6 tahun Mas Sohir sudah merintis itu. Oke Mas Sohir, terima kasih atas sharing tadi ya. Sejarahnya bagaimana Mas Sohir kemudian terlempar menjadi sekarang seorang internet marketer yang kita bilang sukses belum ya, tapi paling enggak dia emang sudah bisa survive hidup dari internet marketingnya. Jadi layak untuk kita ajak sharing-sharing pada ini ya. Ini cukup otoritatif untuk ngomongin internet marketing karena dia udah bisa hidup dari situ gitu. Mas Sohir, ada nggak sih, ini kan tadi di prolog awal kita menyinggung tentang ini banyak nih di musim pandemi kayak gini nih, teman-teman yang semula itu nggak aware, nggak mau mungkin atau nggak kebayang terjun di online, di bisnis online ya, sekarang mulai tertarik kayaknya, mungkin karena mereka gabut kan, dan terinspirasi dari keadaan juga sih ya, atau terinspirasi dari status temennya gitu kan, dia mulai berpikir apa yang bisa dijual dari saya mungkin gitu kan, dan mulai banyak nih yang teman-teman yang pengen mencoba itu. Nah, ada nggak sih kiat-kiat biar nggak perlu 6 tahun nih, kalau 6 tahun kan kasihan nih teman-teman, apalagi yang sudah berencana mau nikah itu kan, masa nunggu 6 tahun dulu baru berani menikahi gebetannya itu kan. Ada nggak sih kiat-kiat yang mungkin bisa memotong kurva belajar atau istilah kerennya learning curve dari Mas Sohir? Kayak apa Mas? Jadi sebelumnya ya saya ingin sampaikan dulu bahwa mendapatkan uang dari internet itu banyak caranya. Salah satunya yang saya tadi ceritakan itu blogging. Terus kemudian yang kedua adalah kita jualan online, yang tadi itu sudah disinggung sama Pak Fajar ya. Itu salah satu. Jadi kita punya produk atau kita tidak punya produk, kita bisa jualan online nih sebenarnya. Terus jualan apa dong kalau nggak punya produk? Kita kan bisa afiliasi marketing, terus kemudian ya macam-macam lah, banyak. Kemudian yang ketiga ya kayak kita trading forex itu juga kan salah satu dari cara mendapatkan uang dari internet, karena kita sekarang lagi banyak tuh binormu apa itu salah satunya itu ya. Nah, jadi untuk yang tadi Mas Fajar tanyakan itu kan banyak teman-teman Facebooknya atau media sosialnya Mas Fajar itu dia sekarang beralih jualan online gitu ya, pedagang online juga. Jadi tips dari saya itu sebenarnya gini, sederhana saja. Pola dari jualan online itu kan sebenarnya itu kita punya produk, misalnya kita punya produk atau kita jualin produk punya teman kita atau orang lain gitu ya. Nah, kita punya produk, kemudian kita bangun misalnya kita promosi lah di media sosial kita pribadi atau kita di fanpage kita atau segala macam. Jadi tips dari saya itu ya sebenarnya sederhana saja. Yang pertama, kita harus tahu nih market dari produk yang akan kita jual. Siapa nih pasarnya? Siapa nih pasar kita gitu. Terus kemudian yang kedua, setelah kita tahu marketnya, kita bisa lakukan promosi. Nah, promosi itu sebenarnya kan banyak caranya. Bisa kita manual, misalnya kita publish nih di grup-grup atau minta teman-teman kita untuk bantu share dan segala macam. Terus yang kedua, kalau misalnya basic kita adalah media sosial, promosinya itu bisa iklankan misalnya dengan Facebook Ads atau misalnya Instagram Ads atau TikTok nih yang paling terbaru gitu. Oke, jadi main TikToknya juga bisa menghasilkan berarti kan akhirnya kan. Oke. Jadi begitu ya. Ada lagi nggak? Tadi kan kita memilih produk yang kita tahu, kemudian mengenali market dari itu, kemudian
promosikan atau boleh jadi diiklankan atau minta tolong nih rame-rame mungkin grup-grup RT untuk nge-share gitu. Ada lagi nggak selain itu mungkin untuk bisa mengoptimasi dagangan atau jualan online internet marketing tadi? Ya, yang pertama itu tadi gimana? Jadi gini, jualan online itu kan kita nggak langsung lihat produknya ya teman-teman. Jadi kita jual kayak gambar, terus ada spesifikasi produk. Jadi sebisa mungkin itu produk yang kita jual itu kita benar-benar tahu nih kualitasnya gitu. Jadi jangan sampai kita jual produk tapi kita nggak tahu. Kita nggak tahu nih usulnya. Terus dibeli ternyata jelek. Nah, ternyata jelek kan akhirnya itu akan membunuh kita sendiri. Oke. Itu kayak menjebak aja ya, menjebak orang, menjerumuskan orang beli produk buruk gitu ya. Oke, jadi memang meskipun itu produknya kita jual online kepada orang yang mungkin juga nggak kenal siapa di mana tahu kita, tapi juga kita harus menjamin kualitas dari produk itu. Itu yang paling utamanya itu. Oke, menarik Mas. Jadi karena dari situ kita bisa membangun kepercayaan nih. Pembeli kita bisa repeat order nih gitu. Ternyata beli lagi gitu kan. Gitu, ya. Ketika kita jual produk lain juga. Ya, pasti dia percaya. Akan terbangun trust nih gitu. Oke. Jadi itu teman-teman, buat teman-teman yang pengen mencoba untuk membangun pemasaran digital. Kurang lebih tadi lah. Jadi kita harus kenali produk, kemudian kenali siapa marketnya. Karena kalau nggak kenal siapa marketnya juga bingung ya. Kita mau promosi di mana ya? Malah kita jualan celana jualan misalnya celana dalam emang ada kok, apa? Bilang aja. Kita jualan celana. Emang ada produk celana dalam itu, nggak usah takut. Saya pikir teman-teman sudah cukup dewasa lah ya. Kita semua punya kan celana dalam. Kita jualan celana dalam perempuan misalnya di komunitas laki-laki kan nggak jadi mas. Iya. Itu maksudnya yang seperti itu yang ada. Ya meskipun bisa juga buat pacarnya, buat ibunya kan bisa juga. Iya. Oke, menarik Mas Zain. Terus gini, ada nggak produk? Ini kan tadi kita bicara soal produknya harus kita kenal ya. Gini, bisa nggak sih semua produk itu dipasarkan lewat internet marketing, atau ada produk tertentu yang memang itu akan mempercepat ini teman-teman? Saya lebih fokus ke situ aja lah. Karena kalau teman-teman suruh, ini teman-teman saya terutama ya yang pengen main di internet marketing kemudian harus menunggu 6 tahun, itu kan kayaknya nggak semuanya sabar ataupun sesabar atau selelet ya. Sabar ya, kita anggap sesabar Mas Thohir gitu. Jadi saya fokus kepada sesuatu yang bisa lebih cepat aja dikit itu. Nah, ada nggak produk-produk tertentu yang mungkin itu lebih gampang atau lebih cepat dimasukkan ke internet marketing, atau mungkin Pak Thohir bisa punya produk mungkin yang bisa teman-teman bantu untuk pasarkan gitu, ada nggak itu? Jadi kebetulan kan saya juga mencoba untuk menjual produk fisik. Ya misalnya saya kan sekarang sudah produk fisik dong, badan kita dijual. Masa sih bisa aja. Jadi misalnya gini, jual diri bukan? Istri saya jualan hijab. Bukan ya. Oke. Saya hampir salah fokus dijual. Istri saya dijual gitu enggak ya? Istri saya jualan hijab. Oke. Jadi kita optimalkan di produknya dan juga di promosinya. Misalnya kita coba optimalkan di FB Ads-nya, Facebook Ads-nya gitu. Ya, itu dari fisiknya, dari produk fisik. Kemudian yang sebenarnya lebih mudah lagi itu kita cari atau kita kerjasama dengan orang lain, itu kita jual produk-produk digital. Apa Mas contoh produk banyak sebenarnya, banyak Mas Fajar. Pulsa. Produk digital itu maksudnya seperti ini. Saya kira orang digital itu pulsa itu. Pulsa listrik itu enggak juga ya. Produk digital itu misalnya kayak gini, ya sederhananya saja, itu misalnya e-book. Jadi kita punya e-book nih, panduan bermain gitar, atau misalnya panduan roasting, membuat kopi yang enak. Oke. Kemudian kita promosikan, kita jual. Nah itu kan salah satu cara produk digital bentuknya. Atau misalnya kita bisa juga membuat aplikasi software misalnya editing video. Oke. Atau aplikasi kita jual online. Kita jual kayak gitu. Atau kita kerjasama nih dengan dengan produk-produk kreator digital misalnya, banyak sekali sekarang. Bisa. Apa mas contohnya? Nggak usah, kalau teman-teman nggak disebut kan nggak tahu juga itu. Saya juga nggak tahu tuh apa itu. Misalnya kita ini lagi bukan endorse ya. Nggak apa-apa, endorse juga nggak apa-apa. Syukur-syukur nanti dibayar beneran gitu loh. Misalnya diratakan atau di diratakan.com, atau misalnya kita di produknya Kang Dewa Eka Prayoga misalnya di produk sejolinya
sejoli. Oke, gitu. saya pernah Atau dengar kalau sejoli. misalnya produk-produk digital seperti aplikasi kasir online dan lain-lain kan sekarang Banyak. mereka juga membuka peluang untuk kita menjualkan produk mereka. Jadi itu tuh kayak reseller produk digital gitu. Ya, ya kan bisa tanpa modal gitu. Kita cuma bisa bagaimana bisa menjual produk itu di menawarkan ke orang yang memang membutuhkan gitu, produk ya. digital itu. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang baru memulai ya, teman-teman bisa melihat itu produk digital. Mungkin kan selama ini hanya terbayang jualan itu makanan, kerudung, tadi fashion. Ternyata ada ceruk lain yang juga bisa digarap, yakni produk digital. Jualan aplikasi, jualan e-book, jualan software mungkin ya, dan yang lain-lain gitu. Itu bisa kita pakai untuk kita memulai terjun di dunia internet marketing. Ada lagi nggak Mas langkah ataupun kiat mungkin untuk teman-teman yang masih baru gitu. Ya masih baru dan pengen terjun di dunia internet marketing? Ada nggak kira-kira? Jadi sebelumnya sih saya bukan mendisklaimer mendeklar bahwa saya internet marketer karena saya juga masih belajar ya. Sebenarnya ketika kita ingin survive di dunia online, menghasilkan uang dari online. Misalnya kita mau, salah satunya misalnya kita contohkan lah, misalnya kita jualan produk digital gitu. Jadi yang pertama kita lakukan, yang pertama itu kita cari produknya, kemudian yang kedua kita bangun kolamnya, kemudian yang ketiga kita support. Sebentar Mas, bangun kolam itu maksudnya gimana Mas? Kolam digital apa gimana itu? Kolam itu kan bisa bermacam-macam. Misalnya gini, kita punya fanpage Facebook. Enggak, yang dimaksud kolam tadi itu apa itu? Jadi kolam itu ya pasar gitu loh, pasarnya kita gitu loh. Istilahnya itu pasar itu kolam. Iya, kita buat kok. Saya berpikir kalau kolam itu kolam lele gitu. Ya sama Terpal digital itu gimana gitu loh. Jadi kita bangun kolamnya. Nah, di situ tuh nanti kita jualan tuh, tapi ya kita edukasi dulu, misalnya kita bangun fanpage tentang cara diet yang sehat misalnya. Kita bangun hubungan yang erat dengan follower kita. Baik itu tips-tipsnya kita kasih. Nah, setelah itu kita bisa jualan tuh di situ. Misalnya produk pelangsing atau apa. Oke, menarik. Jadi yang dimaksud bangun kolam itu adalah mengumpulkan orang yang ke dalam satu minat gitu loh. Oke, ke dalam satu komunitas ya, bisa fanpage tadi. Dan baru setelah orang-orang itu kumpul, baru kita jualan produk-produk yang sesuai dengan minat orang-orang tadi yang kita kumpulin. Tentu dengan konten-konten edukatif dulu ya, jangan langsung kita langsung jualan gitu. Karena ya, ini bikin fanpage cuma buat jualan gitu kan, nggak ada manfaatnya. Oh iya Mas, ini saya potong, sorry. Sebenarnya ada nggak sih perbedaan yang mungkin bisa memandu teman-teman untuk antara jualan biasa nih, konvensional dengan yang jualan digital? Itu ada bedanya nggak sih? Atau sekedar itu berproses beralih dari orang bisa nawarin produk itu door to door sekarang lewat WA atau ada perbedaan lain sebenarnya antara jualan konvensional ya dengan yang digital? Sebenarnya gini, jualan online dan jualan offline itu sama saja, kita jualan produk, cuma prosesnya aja yang berbeda. Oke, prosesnya yang berbeda. Prosesnya itu misalnya gini, saya mau beli online nih, misalnya saya mau beli kaos secara online, misalnya beli di teman kita gitu. Tapi teman kita itu nggak ketemu nih dengan kita gitu. Nah, di situ kan akan ada proses yang saya sebagai pembeli harus lakukan. Misalnya saya melihat warnanya, saya melihat deskripsinya, terus kemudian akhirnya saya melihat harganya. Kalau di offline itu kan saya melihat nih, datang nih, ngecek langsung nih secara real gitu. Nyoba bahkan fitting ya di kamar mandi gitu. Ya. Nah, kita kan sudah tahu, ini bagus nih, ini enggak nih, cocok nih bahannya nih gitu. Nah, sebenarnya ya ada kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing jual online atau jual offline. Misalnya di jual online itu kita nggak ribet nih datang ke toko gitu. Kita langsung pesan nih, apalagi masa kayak gini PSBB nih, kita bisa nggak usah harus rapid test dulu untuk masuk ke toko kan. Cuma kekurangannya kita sebagai pembeli itu harus percaya nih produk ini benar-benar kualitas atau enggak. Nah, itu tugas dari penjual ini untuk meyakinkan kita. Oke, jadi kita kan posisinya sebagai penjual nih kan, tadi ceritanya kita lagi belajar untuk menjadi seorang
digital marketer itu adalah bagaimana kita meyakinkan produk, mau tadi kan kontennya produk fisik ya, itu agar si calon beli itu yakin dengan kualitas produk kita. Tadi ada apa variabel-variabel seperti warna, kemudian kalau kita jualan baju ya apa mungkin jenis material bajunya itu kita harus deskripsikan secara jelas dan itu harus disampaikan secara intinya jujur. bangun kepercayaan lah Harus disampaikan secara jujur supaya mereka puas dengan kualitas yang dibeli oleh si konsumen tersebut. Oke, jadi sebenarnya secara mendasar tidak ada bedanya ya, cuman kemudian prosesnya saja yang berubah dari yang semula fisik orang bisa kontak langsung sekarang digital. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi teman-teman yang mau mencoba untuk masuk ke bisnis digital ya, untuk digital marketer nih, itu nggak perlu ragu, nggak perlu takut memulai. Sebenarnya gini, saya mau ini dulu digital marketer dengan digital marketer itu cara kita mempromosikan. Terus strategi dan segala macam. Nah, kalau kita mau jualan digital marketer secara umum, jadi jualan kaos, jualan produk itu hanya sebagian kecil. Gitu. Satu bagian. Ya, jadi digital marketer secara umum itu ya apa sih namanya ya? Bagaimana kita sebagai penjual untuk mempromosikan secara digital. Apapun produknya. Apapun itu produknya. Gitu. Oke. Baik dengan strategi kan banyak strategi lah pokoknya lah. Gitu. Jadi intinya ya jualan produk online, nah dijual dengan cara digital. Oke. Itu apa perbedaannya? Kita mungkin nggak usah terlalu ini ya. Kalau terlalu panjang juga mungkin teman-teman ini juga. Mas, terakhir nih. Kita coba ini deh, apa ya istilahnya ya, kita bikin studi kasus nih. Misal Mas Thohir kita nanti sepakati mau jual apa, terus kalau mau jual produk itu gimana sih cara-cara yang paling nggak menurut Mas Thohir dulu, biar itu nanti bisa dipraktekin oleh teman-teman dengan mungkin produk yang berbeda, tapi begitu loh cara. Misalnya kita menyusun strateginya, menyusun siapa marketnya, menyusun bagaimana teknis nanti jualannya gitu. Dari kita ambil studi case-nya ya, studi kasusnya ya. Kita studi kasusnya apa nih? Yang kerudung aja yang saya. Oke, kerudung. Kita mau jualan kerudung secara digital. Apa nih yang harus dilakukan untuk pertama kali dan step-stepnya kayak apa nih? Biar teman-teman bisa mengikuti itu secara runtut. Dan nggak bayang-bayang doang nih. Iya. Kalau kita mau jualan hijab, nih kayak saya misalnya. Saya mau jualan hijab, kemudian kita promosikan melalui online-nya. Yang pertama harus disiapkan adalah produknya. Kemudian yang kedua adalah stepnya setelah kita punya produk, kita yang promosikan. Mas. Apa? Punya produk tadi itu nggak harus kita bikin atau beli sendiri ya. Bisa jadi produk kita adalah produknya orang lain yang kita bantu jualkan. Bisa dropship, bisa reseller kan. Oke, clear. Oke, lanjut Mas. Sorry tak potong. Setelah itu kita promosikan nih. Pengetahuan digital marketer di sini akan diuji lah ibaratnya lah. Maksudnya bagaimana cara kita mempromosikan produk itu dan bisa dibeli oleh pembeli. Nah, misalnya gini, kita akan fokus pada setelah kita punya produk, kemudian kita akan jual secara online, dan di online itu misalnya kita gunakan Facebook ya. Nah, kalau kita mau jual produk hijab yang seperti yang saya lakukan itu dengan metode berbayar, misalnya katakanlah Facebook Ads, ya sudah kita tinggal ikuti saja tuh. Ada banyak panduan cara di Google atau di YouTube cara ngiklan di Facebook. Nah setelah itu, kalau mau panduannya apa nanti bisa dibeli sama Mas Thohir. Jualan juga ini ternyata. Nah setelah kita promosi, kita ngiklan, baik itu promosi secara manual oleh kita sendiri atau kita promosi dengan Facebook Ads, setelah itu kita bangun database. Itu penting sekali teman-teman, database. Database itu apa? Database itu kita sebagai pembeli, sebagai penjual itu harus bisa, misalnya gini, kita promosi melalui Facebook Ads, kemudian ada yang beli, kita catat nih satu-satu. Dia sudah membeli di kita catat satu. Nah setelah itu kita kalau
maintenance lah. Oh, Maintenance database itu. Nah, setelah itu kita terus bangun database. Jadi dari orang yang membeli kita terus bangun database. Kita list atau apalah yang beli, nomor teleponnya, emailnya mungkin. Itu kalau manualnya seperti itu bisa gitu. Nah, setelah itu ya sudah kita terus scale up. Diperbesar lagi gitu. Pangsa pasarnya diperbanyak gitu. Kita jualan produk, misalnya scale up itu kan kita menyangkut produknya, stok produknya berapa, kualitasnya, terus pangsa pasarnya berapa, terus penjualannya berapa, kan kita scale up lah. Oke. Itu step-stepnya. Iya, step-stepnya seperti itu. Jadi sih. gitu teman-teman. Saja sih sebenarnya. Bukan hal rumit, itu teman-teman hanya sebenarnya tinggal butuh ketelatenan dan disiplin untuk mengeksekusi sebenarnya. Ya. Untuk teknis cara promosi itu saya nggak banyak sekali lah. Banyak informasi udah banyak sekali lah di internet banyak lah. Nggak mungkin dong saya ngomong di sini kan. Oke, atau kalau banyak. Kita memang nanti butuh waktu khusus ya. Nanti teman-teman bisa komen kalau memang butuh penjelasan lebih lanjut terkait dengan kita nanti akan promosi. Paksa lagi ya Mas Thohir ya untuk bicara tentang apapun yang teman-teman mungkin nanti bisa. Karena kan misalnya kita Facebook Ads ada namanya retargeting, terus strategi lokal atau strategi kita menyasar umur atau demografi dan lain-lain, pokoknya banyak ya. Jadi gitulah intinya gitu. Jadi secara sederhana kita bisa tadi ringkas ya bahwa kalau kita mau mulai jualan ya teman-teman nggak usah pusing-pusing. Pertama teman-teman punya produk yang itu pun nggak harus teman-teman miliki sendiri, bisa jualan produk dari orang lain. Kemudian kenali produk itu, produk knowledge-nya istilahnya ya Mas Thohir ya. Kemudian cari tahu nih siapa segmennya dan pasarkan atau promosikan ke segmen yang memang membutuhkan produk itu dengan cara apapun. Mungkin dengan cara share lewat status, lewat fanpage ataupun diiklankan. Gitu ya Mas Thohir ya. Yang tadi saya maksud database ini bagi yang baru mulai jualan. Database yang saya maksud itu bisa nomor kontak, WA atau email atau akun Facebooknya, gitu lah intinya seperti itu. Jadi orang itu bisa dilacak, bisa kita tawari lagi kalau kita baru lagi ya. Oke, gitu teman-teman, kurang lebih begitu sekilas tentang bagaimana menjadi seorang digital marketer, meskipun ini mungkin baru ya secuil lah ya. Secuil karena ini seperti fenomena gunung es yang kelihatan ini baru secuil, nanti ada banyak sebenarnya. Nanti teman-teman bisa explore lebih jauh, teman-teman juga bisa komen tema apa yang bisa kita akan ulas untuk sesi berikutnya ya. Kita bisa menghadirkan pembicara-pembicara lain, atau kalau teman-teman masih penasaran dengan tema digital marketing, kita masih bisa mengeksploitasi Mas Thohir, kita bisa memeras ilmunya selama 6 tahun Mas Thohir pernah berproses menjadi seorang digital marketer. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi di Semesta Bicara berikutnya.